Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Oke, kali ini saya akan sharing mengenai aplikasi perpustakaan menggunakan Visual Basic Application. Jadi aplikasi ini bisa digunakan di perpustakaan baik itu yang di sekolah ataupun perpustakaan umum lainnya. Simak terus videonya supaya paham cara menggunakannya. Link download aplikasinya akan saya sertakan di akhir video. Jadi jangan kemana-mana. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan klik subscribe. Silahkan like dan share, nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Setelah di-download, bentuk filenya adalah zip seperti ini ya. Jadi cara menggunakannya bisa langsung ini klik kanan, kemudian extract here ya, extract here. Seperti itu. Ini akan ada satu folder baru dibuka jadi seperti ini. Ini nama foldernya jangan dirubah ya, karena nanti aplikasinya akan error kalau dirubah. Atau bisa juga dengan cara, misalnya ini saya hapus dulu. Ini dibuka, kalau yang tidak mempunyai WinRAR, bisa langsung ditarik saja. Itu. Ini juga sama, bisa ya. Kita buka saja. Ya, jadi ini tampilan awal dari aplikasinya ya. Nah, ini ada muncul peringatan makro, kita enable. Nah, ini adalah fitur yang saya tambahkan untuk mengingatkan pengelola perpustakaan apabila ada jumlah buku yang terlambat yang belum dikembalikan. Kebetulan di sini jumlahnya ada 2. Ini hanya data dummy saja ya, untuk mengetes apakah fungsi ini berfungsi atau tidak. Jadi di sini ada 2 buku yang terlambat. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat, dicek detailnya seperti ini. Ini adalah database untuk rekap peminjaman. Seperti itu. Baik, sebelum ke situ kita pahami dulu yang ada di sini ya. Jadi ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi ini. Ini ada tambah edit member, tambah edit buku, untuk pencarian, pengaturan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pertama dimulai dari pengaturan terlebih dahulu. Jadi ini bagian yang ditandai warna kuning, ini bisa diinput manual. Jadi ini untuk pengaturan pertama berapa maksimum jumlah buku yang boleh dipinjam oleh masing-masing member. Sini saya tulisnya 5, bisa dirubah ya jadi 10 misalnya atau berapa, itu terserah. Kemudian ini adalah pengaturan untuk denda ya, apabila misalnya buku yang dikembalikan kusut gitu, atau kotor, atau bahkan rusak. Ini acuannya adalah berapa persen dari harga buku. Jadi misalnya kalau bukunya 100.000, apabila dia mengembalikan dalam keadaan kotor, maka dia harus membayar denda 30.000 seperti itu. Ini tergantung kebijakan masing-masing perpustakaan ya. Jadi ini di settingnya bisa bebas. Kemudian ini untuk nomor rak. Jadi ini nomor rak buku penyimpanan. Ini silakan disesuaikan nomor raknya. Ini saya tulis asal saja AA001 gitu. Ini bebas ya angkanya. Gitu. Jadi ini nanti buku yang akan berada di rak itu sudah otomatis akan muncul di sini. Ini adalah formula ya. Jadi apabila ditambahkan jumlah raknya, maka formula ini juga harus di-copy. Seperti itu ya, dia harus di-copy. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Oke, kemudian di sini ada info aplikasi. Dan ya, kalau kita klik, sini berisi info umum tentang aplikasi ini. Jadi ini aplikasi yang saya buat dari tanggal 1 hingga sekarang tanggal 10 ya. Tanggal 10 Agustus baru selesai, sekitar 9 hari saya buatnya. Jadi di sini ada untuk promosi channel YouTube saya. Jadi apabila ada pengguna yang belum subscribe, bisa langsung klik link ini atau juga scan barcode ini ya. Itu akan otomatis
menuju ke channel YouTube saya untuk subscribe. Ini juga nanti akan saya tambahkan link video tutorial ya, tutorial untuk aplikasi. Jadi video ini karena ini masih dibuat jadi belum ada, tapi nanti setelah selesai saya buat akan saya tambahkan di sini ya untuk video tutorialnya. Oke, aplikasi ini menggunakan font barcode ya untuk bisa bekerja. Jadi apabila belum terinstall di komputernya, maka harus mendownload dulu font barcode-nya. Bisa diklik link ini atau nanti saya akan tambahkan di link deskripsi ya, silahkan diklik. Jadi ini halaman untuk mendownload barcode-nya. Jadi silahkan klik ini. Kebetulan saya sudah download ya. Ini tampilan barcode-nya. Apabila sudah download, bisa kita buka dan ini ya, ada yang .ttf. Double klik di sini, kemudian klik install. Itu akan otomatis menginstal di komputer Anda. Ini untuk sistem operasi Windows 8 ya. Jadi untuk sistem operasi Windows yang lainnya itu silahkan dicari sendiri bagaimana cara untuk menginstal fontnya ya, gitu. Jadi kebetulan saya sudah install, jadi tidak perlu saya install. Oke, setelah menginstal font barcode-nya, tutup dulu aplikasinya, kemudian buka kembali, lalu kita kembali ke menu utama. Menu lainnya adalah ini untuk membuka database buku. Jadi kalau kita klik, nah, ini ada beberapa buku yang sebelumnya sudah saya tambahkan ya, ini untuk tes saja, untuk dummy seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat di sini ada nomor ID buku, judul buku, pengarang, quantity itu buku yang dimiliki ya, judul yang sama, berapa banyak jilid yang dimiliki di perpustakaan tersebut. Ini aktual berapa quantity yang sekarang ada. Jadi apabila bukunya dalam kondisi dipinjam, ini akan otomatis berkurang angkanya. Yang lainnya, inputan lainnya akan nanti dijelaskannya. Kita kembali lagi ke menu utama. Ini untuk database buku, ini database member, juga sama isinya mengenai informasi member ya, member yang terdaftar di perpustakaan tersebut. Kembali, dan ini untuk database history adalah rekap peminjaman ya. Jadi di sini akan muncul history peminjaman, baik itu buku dan membernya. Ini ada nomor rekap. Jadi nomor rekap itu nanti akan dihasilkan otomatis. Yang perlu dipahami di sini ada di digit terakhir ya. Ada strip C, ada strip O. Jadi kalau strip C itu proses peminjamannya sudah selesai, bukunya sudah dikembalikan. Tapi kalau ada strip O itu berarti bukunya masih dalam kondisi dipinjam, belum dikembalikan. Ya, nanti mungkin akan kita coba langsung praktek ya. Sini saya menjelaskan terlebih dahulu. Oke, ini sudah. Kemudian ini adalah untuk pencarian. Jadi kita bisa mencari baik itu data member ataupun data buku, dan baik itu di database ataupun di history. Misalnya kita mau mencari buku di suatu database, nggak masukkan kata kuncinya saja yang PBA misalnya, kita cari, kliknya. Jadi ini otomatis akan memunculkan buku yang judulnya mengandung kata-kata PBA. Di sini judul bukunya Extra PBA, pengarangnya Michiko Daisuke, jadi cover bukunya seperti ini. Dan ya member juga sama ya, seperti itu ya caranya. Jadi kalau menggunakan ID, ini harus ID-nya harus sama persis ya. 20 misalnya 000 001. Cari. Oh, kategorinya belum dipilih. Jadi ini harus ditentukan dulu di history atau database. Kita klik dulu database-nya. Nah, ini ya. Jadi namanya ada, langsung dimunculkan otomatis. Tapi kalau nomor ID-nya lupa, maka bisa input saja kata kuncinya. Kucing misalnya. Kucing. Ya, dia akan memunculkan semua nama yang mengandung kata-kata kucing. Ya, kebetulan di sini hanya ada satu, jadi yang dimunculkan hanya satu saja, satu data. Oke, menu berikutnya adalah untuk menambahkan member ya. Ini kita klik menunya. Tampilannya akan seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan foto, yaitu mengklik di sini. Kita pilih fotonya, bebas. Saya contohkan ini ya fotonya. Ini ada pertanyaan hapus file original. Apabila kita klik yes, maka foto tadi akan foto aslinya itu akan dihapus. Bila no, maka tidak akan dihapus. Kita pilih no saja. Ya. Ini foto yang tadi sudah kita pilih, ini akan muncul di sini. Kemudian kita isi nama. Dan ini kucing gemes.
Kelasnya kelas 12, alamatnya Jalan Meong. Nomor HP-nya 1256. Kemudian kita klik tombol konfirmasi. Ini ada muncul pertanyaan, apakah yakin tambah member baru? Kita klik yes. Oke, datanya sudah berhasil. Kemudian akan muncul tombol ini. Ini untuk membuat ID card. Di member tadi, apabila ingin kita langsung buatkan ID card-nya, kita tinggal klik ID card. Maka akan muncul ke halaman ID card-nya. Jadi ini datanya sesuai dengan tadi ya, nomor urutnya. Namanya juga, alamatnya, nomor HP-nya, dan fotonya. Di sini ada muncul barcode ya. Jadi apabila barcode-nya tidak diinstal, maka ini tidak akan muncul tampilan seperti ini. Jadi harus diinstal dulu. Kemudian ini untuk nomor ID. Di sini ada nomor 020-000-002. Jadi ini dihasilkan secara otomatis ya, berdasarkan tahun pembuatan. Jadi di 3 digit di depannya itu adalah kode tahun 020. Karena video ini dibuat pada tahun 2020, jadi kodenya itu 020. Apabila tahun depan maka akan berubah menjadi 021. Jadi program ini akan support untuk data selama 1000 tahun ya. Jadi nanti di tahun 3020 maka nomor ID-nya akan berulang, akan sama. Jadi apabila 1000 tahun ke depan program ini masih digunakan, maka membernya harus dihapus ya datanya supaya tidak double. 1000 tahun ya gimana apa ya. Jadi setelah ini kita bisa print ya, tinggal kita print saja. Ini akan otomatis mencetak ke printer yang sudah disetting default ya. Jadi karena di sini saya menggunakan settingan defaultnya itu ini ya, printer virtual. Maka ketika saya klik, ya dia akan muncul seperti ini ya. Jadi ini printer virtual untuk mencetak dalam bentuk PDF. Jadi ini kira-kira seperti ini tampilannya saat dicetak. Nanti ini kertas A4. Jadi ukuran kartunya ya hampir sebesar KTP ya. Untuk ukuran kartu ini bisa diedit sendiri ya, bisa disesuaikan, silahkan saja. Di hurufnya apabila mau diganti warnanya, misalnya bentuk fontnya itu bebas ya. Jadi untuk sheet ini tidak dikunci, jadi tidak salah apabila ingin dirubah-rubah. Tetapi jangan menghapus baris ya ataupun kolom, karena di sini namanya sudah dilabel ya, ranknya sudah diberi label. Jadi apabila dihapus, maka aplikasi ini akan error. Jadi kalau mau dirubah ya silahkan dirubah saja warnanya atau fontnya atau tambahin foto lagi di sini juga tidak masalah ya. Asal jangan dihapus. Setelah itu kita klik menu utama untuk kembali ke menu yang tadi. Nah, ketika kita klik menu utama, sheet yang tadi itu otomatis akan di hide ya, akan disembunyikan. Tadi sudah menambahkan member baru. Bagaimana apabila member yang tadi sudah kita tambahkan itu mau kita edit datanya? Oke, jadi untuk merubah data member, kita klik menu ini ya, menu yang sama dengan untuk menambahkan member baru. Kita klik tombol ini, revisi data. Jadi ini akan ada muncul peringatan bahwa opsi ini akan membutuhkan password admin untuk konfirmasi. Jadi apabila nanti kita mau merubah, itu akan muncul pertanyaan untuk mengisi password. Kita coba saja ya. Jadi ini tujuannya supaya tidak sembarangan orang bisa mengedit data member. Nah, di sini ID-nya harus kita masukkan. 020/000 tadi itu 002 ya. Oke, yang tadi ya. Jadi ini semua bisa kita rubah dari mulai foto maupun nama. Nah, namanya kita rubah misalnya kucing gembul. Oke. Kelas 12 Jalan Meong. Kita klik konfirmasi. Nah, ini akan muncul input password administrator. Password defaultnya 1234 ya. Jadi nanti bisa dirubah. Nanti akan dimunculkan akan saya jelaskan juga untuk menu untuk merubah password admin. Klik OK. Ada muncul pertanyaan, apakah yakin revisi data member? Kita klik yes. Oke, sudah direvisi dan dari sini bisa kita cetak kembali ya. Kita cetak ID card-nya, jadi namanya sudah berubah menjadi kucing gembul. Kembali ke menu utama.
Kita lihat di database member. Ya, namanya sudah berubah menjadi kucing gembul. Kita kembali ke menu utama. Oke, itu untuk penambahan dan revisi data member. Oke, selanjutnya itu menu untuk menambah data buku ya, atau mengedit data buku. Kita coba dulu. Prosedurnya sama dengan menambah member tadi. Jadi menunya yang berbeda. Ini menunya kita klik di sini ya. Ini muncul tampilan seperti ini. Itu sama ya prosedurnya. Jadi kita pilih fotonya dulu, cover. Jadi di sini. Apabila tidak ada fotonya ya kita bisa pilih foto sembarang saja ya. Jadi misalnya ini. Kita mau menambahkan data buku ini ya. Sama pertanyaannya seperti tadi. Ada pertanyaan hapus file original, kita klik no. Ya, ini tampilan bukunya ya, mau kita tambahkan Excel VBA. Judulnya kita isi sesuai judul bukunya, Excel VBA. Pengarangnya Michio Daisuke. Ngomong ini buku referensi kita ya, kita belajar untuk Excel VBA di channel ini, jadi referensinya dari buku ini. Jadi bagi yang tertarik untuk belajar VB ya, Visual Basic Application, sehingga bisa membuat aplikasi seperti ini, bisa cek di playlist ini ya. Silahkan klik link di atas. Jadi itu akan dibahas belajar VBA dari dasar ya, VBA. Untuk bisa membuat seperti ini itu ada tahapannya ya. Tahapannya tidak bisa langsung sekaligus, tetapi harus dimulai dari dasar. Oke, lanjut ya untuk pengisian bukunya. Kemudian di sini ada harga buku. Ini harga buku harus diisi dengan angka. Apabila tidak diisi dengan angka, nanti akan muncul peringatan. Kita coba ya, kita coba dulu. Kemudian nomor rak. Nah, ini untuk nomor rak itu akan sesuai dengan data yang ada di sheet pengaturan yang sebelumnya sudah dibahas. Dan ini tidak bisa diinput manual. Ini harus dipilih ya, dipilih. Jadi kita pilih saja misalnya di sini A001. Quantity itu jadi berapa jilid yang kita miliki ya, yang perpustakaan miliki. Biasanya kan perpustakaan memiliki buku dengan judul yang sama itu beberapa jilid. Ya, misalnya sebagai contoh kita isi 5. Kemudian ini untuk biaya peminjaman ya, biaya peminjaman per hari. Biasanya kalau di sekolah mungkin biayanya tidak ada, jadi kita isi saja kosong. Dendanya, nah ini apabila denda mungkin ada ya kalau denda, supaya disiplin ya, jadi harus diberikan denda apabila terlambat. Kita isi aja 1000 ya. 1000. Dan ini untuk lama peminjaman, jadi maksimal buku ini boleh dipinjam oleh member itu berapa lama. Biasanya kalau buku-buku baru kan di settingnya sebentar ya, 3 hari misalnya. Kalau buku sudah lama mungkin bisa lebih lama lagi. Dan ini data ini bisa kita revisi juga nanti. Oke, kemudian kita klik ini konfirmasi. Nah, ini ada muncul peringatan harga buku harus diisi angka. Nah, ini ya. Jadi harga bukunya harus diisi angka. Ini harga buku ini fungsinya untuk ganti rugi ya, biaya ganti rugi apabila misalnya member mengembalikan buku itu dalam kondisi rusak. Apabila bukunya rusak maka diganti sejumlah ini. Nah, nanti mungkin akan dibahas ya dalam menu pengembalian buku. Oke, kita isi saja dulu ini. Misalnya 100.000. Ini ada muncul pertanyaan, apakah yakin menambah buku baru? Kita klik yes. Oke, data buku sudah ditambahkan. Ini juga muncul sama ya, seperti tadi menambahkan member, ada buat ID card untuk buku. Ini fungsinya untuk kartu identitas, dilengkapi barcode juga. Mungkin ini bisa ditempelkan di bagian belakang buku ya. Jadi untuk mempermudah petugas perpustakaan menginput data, jadi nanti tinggal di-scan di sini. Ini juga ada foto covernya supaya tidak tertukar ya. Karena bisa jadi ada buku yang judulnya sama. Tapi judulnya sama, tapi kalau covernya sama itu jarang ya. Jadi ini juga sama, bisa kita print, tinggal di print. Ya, klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Ini juga sama ya, ukurannya sekitar sebesar KTP. Ini juga sama, tidak diprotek ya. Jadi apabila ingin diperkecil misalnya, itu silahkan, bisa dirubah ya. Dan ini itu akan menglink ke di menu utama. Jadi ini perpustakaannya, nama perpustakaannya silahkan disesuaikan. Untuk ini tidak dikunci ya. Tapi untuk area lain itu saya kunci. Tujuannya supaya tidak dirubah-rubah ya, tidak bisa dirubah.
terutama ini ya untuk logo YouTube-nya. Ya ini sebagai media promosi juga bagi saya ya. Jadi ya jangan dihapus ya, jangan dihapus. Ya, oleh karena itu saya kunci sheet ini supaya tidak bisa dihapus. Oke, berikutnya yaitu menu untuk merubah data buku. Jadi ada di tombol yang sama di sini ya. Saya coba klik. Jadi hampir sama dengan merubah data member. Itu sama ya. Kita klik tombol yang ini, tombol revisi data, itu juga akan muncul peringatan. Opsi ini membutuhkan password admin untuk konfirmasi. Kita klik OK. Jadi buku misalnya yang mau kita revisi datanya yang tadi sudah kita input ya, nomor bukunya B20. Ini harus pakai huruf kapital ya, B20 strip 000 strip 001. Ya. Sebenarnya kalau mempunyai barcode ya di sini bisa langsung di-scan saja, jadi nanti akan otomatis muncul angka seperti itu. Oke, jadi ini tampilannya setelah kita input ID buku atau kita scan barcode di sini. Ini akan memunculkan sesuai data yang sebelumnya sudah diinput. Jadi misalnya mau kita rubah ini untuk nomor raknya, misalnya mau kita rubah jadi mau dipindahkan hanya ke A005 seperti itu. Kemudian lama pinjam karena ini bukunya sudah lama misalnya mau kita rubah jadi 7 hari. Kemudian kita klik ini konfirmasi. Ini juga akan muncul permintaan untuk password. Jadi password defaultnya 1234 ya. Kita klik OK atau enter. Ini juga muncul lagi pertanyaan dan kita yes. Oke, setelah itu kita bisa print lagi ya ID cardnya. Jadi klik ini, tombol ini. Ini muncul sudah sesuai dengan data yang baru ya. Di nomor raknya tadi sudah kita rubah jadi A005 dan bisa kita print lagi seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Oke, kemudian ini menu untuk peminjaman. Jadi ada panah keluar, maksudnya bukunya dipinjam keluar dari perpustakaan ini ya. Jadi ini kita klik. Ini pertama, jadi biasanya kan petugas itu bisa langsung scan kartu ID bukunya karena di sini kita belum memakai barcode, jadi harus kita ketik. Ini harus pakai kapital ya, karena apabila tidak pakai kapital itu akan muncul pesan error. Kita coba ya tidak pakai kapital. Jadi bukunya B20 strip 000 strip 001. Ini ada muncul peringatan input nomor ID harus menggunakan huruf kapital. Jadi kita rubah ya, harus kapital. Nah seperti itu. Jadi ini otomatis muncul cover bukunya. Ini untuk memastikan. Jadi seperti ini bukunya, judulnya ada, penulisnya ada, nomor raknya ada. Kemudian ini membernya. Ya, ini bisa langsung kita input atau di scan barcode ya. 00 misalnya 001. Nah ini muncul ya. Jadi foto membernya yang meminjamnya juga otomatis muncul. Ini juga kemudian keterangan punya ya. Jadi biaya pinjam perharinya, denda perharinya, harga bukunya berapa. Dan ini juga ada maksimal pinjamnya. Jadi misalnya kita input pinjamnya 9 hari. Nah, ini akan muncul peringatan tidak bisa dipinjam selama 9 hari karena maksimal peminjaman itu 7 hari. Jadi harus kita input lagi maksimal 7 hari, kita isi 7 hari. Ini juga kemudian akan muncul tanggal kembali. Ini 19 Agustus ya, dari tanggal hari ini. Saat video ini dibuat tanggal 12 Agustus, jadi tanggal kembalinya 19 Agustus. Oke, dan total biayanya adalah 35.000 karena biaya pinjam perharinya 5.000. Nah, di sini ada total buku. Ini kebetulan sebelumnya itu sudah saya isi data ya. Data peminjaman nanti akan saya tunjukkan. Jadi ketika dia meminjam buku berikutnya itu otomatis menghitung dia total bukunya sudah 2 yang dia pinjam dengan buku ini ya. Dan maksimal peminjamannya untuk setiap member itu adalah 5 jilid. Jadi ini masih diperbolehkan. Kemudian juga ini muncul nomor rekap ya. Nomor rekap itu untuk sebagai data history. Jadi diawali dengan nomor ID member, terus garis miring, ID buku, dan ini ada strip O. Huruf O itu artinya bukunya dalam kondisi dipinjam dan belum dikembalikan. Nanti di menu pengembalian ini akan berubah menjadi cek. Kita coba saja ya. Kita klik konfirmasi. Oke, proses peminjaman buku selesai. Oke, kita bisa lihat di database history ya hasil tadi yang sudah kita input untuk proses peminjaman.
Sini ada ya. Jadi ini ada nomor ID, ada nomor rekap. Tadi nomor ID member yang 020-001 di sini sebelumnya sudah saya input 020-001. Ada 3 ya, ada 3, tetapi yang satu ini sudah close. Ini ada strip C, itu berarti bukunya sudah dikembalikan. Tetapi yang 2 ini masih open ya. Jadi kondisinya masih dipinjam. Maka ketika di input tadi proses peminjaman itu otomatis akan dihitung. Jadi member ini itu masih totalnya ada 2 buku. Jadi kalau kita input lagi, kita coba ya, kita coba input lagi. Anggap saja ini bukunya masih ada gitu ya. Oke, kita input 00020 strip 00 strip 001. Nah, ini total bukunya menjadi 3. Jadi member ini sudah meminjam total dengan buku yang akan dipinjam ini menjadi 3. Kita input misalnya ini 5 hari juga. Ini konfirmasi. Seperti itu. Oke, buku selesai. Oke, kita lihat di story-nya. Ini masuk lagi ya. Ini bukunya sama. Ini saya belum tambahkan sistemnya ya. Jadi untuk mencegah orang yang sama meminjam buku yang sama gitu. Ya mungkin di perkembangan berikutnya bisa ditambahkan atau bisa teman-teman tambahkan di sini, karena di sini codingan VBA-nya tidak saya kunci ya. Silahkan dikembangkan. Nanti input saya ya kalau sudah dikembangkan. Oke, kita kembali ke menu utama. Oke, berikutnya menu prosedur untuk mengembalikan buku. Jadi ini ada panah ke dalam ya, mengembalikan ke perpustakaan maksudnya seperti itu. Kita klik. Ini ID bukunya bisa langsung ya di input atau di scan ya. Satu. Kemudian ID membernya. Jadi ini ya. Nah, dia akan otomatis memunculkan keterangan peminjaman ya. Jadi bukunya apa, judulnya, nomor raknya berapa. Ini untuk memudahkan petugas mengembalikan buku nantinya. Ya bisa juga di menu pencarian ini sih untuk mencari nomor raknya. Ini keterangan membernya. Ini ada opsi di sini untuk pengecekan kondisi. Jadi petugasnya itu mengecek kondisi bukunya. Bagaimana kondisi pada saat dikembalikan. Ini kondisi awalnya tidak dicentang semua, jadi ini tujuannya supaya petugasnya memastikan ya. Jadi dicek apakah kondisinya bagus atau tidak rusak atau tidak robek. Ini harus dicentang. Kalau ini tidak dicentang berarti kondisi bukunya rusak, sedangkan harga bukunya 100.000. Jadi ya membernya harus mengganti sebesar biaya buku seperti itu, dimana biayanya itu 100.000. Ini bisa disetting ya. Jadi kondisi misalnya buku rusak bayar dendanya berapa, kalau bukunya tidak dalam keadaan bersih bayar dendanya berapa di sheet pengaturan. Nanti setelah ini akan saya jelaskan ya. Jadi ini kalau kondisi bukunya bagus tidak rusak, ini dicentang. Nah, biaya gantinya akan berkurang ya. Ini kemudian dicentang lagi, kondisi bukunya juga bersih. Nah, ini biaya gantinya berkurang lagi. Dan apabila kita centang semua, biaya gantinya tidak ada. Nah, karena dia mengembalikannya sebelum tanggal kembali, jadi ini tanggal hari ini ya, maka denda keterlambatan juga tidak ada. Jadi member itu tidak perlu membayar biaya apapun. Jadi di sini total biayanya Rp0. Kita klik konfirmasi. Lanjutkan proses, yes. Sudah, proses pengembalian selesai. Oke, ini pengaturan yang saya maksud ya. Jadi kita klik di sini. Nah, ini ada set denda. Jadi apabila kondisi bukunya rusak ya biasanya kalau rusak harus diganti penuh ya 100%. Atau misalnya untuk memberikan efek jera kita bisa saja di setting 150%. Jadi 1,5 kali harga buku gitu misalnya. Itu bisa saja. Tergantung kebijakan masing-masing perpustakaan. Kotor berapa persen dari harga buku ya. Jadi ini bisa disimpan di sini. Kita kembali lagi ke menu utama. Dan hasil tadi, hasil inputan buku yang dikembalikan tadi bisa kita lihat di sini ya, database history. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi member 020 0001, ini nama membernya ini ya, kucing palsu. Ini nomor rekapnya berubah menjadi C ya, digit terakhirnya. Itu artinya statusnya di sini ada ya, close. Close itu berarti bukunya sudah dikembalikan. Sedangkan yang O ini masih open. Open jadi belum dikembalikan. Ya, jadi itu untuk proses pengembalian.
Oke, berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sheet pengaturan ini. Jadi, di sini ada menu lagi untuk mengganti password administrator. Jadi, password bawaannya itu adalah 1234 ya. Bisa diganti dengan password baru. Misalnya kita ganti 4567. 4567. Klik OK. Ya. Password administrator sudah dirubah. Oke, jadi fungsi password administrator ini untuk mengunci semua sheet ya. Jadi kita coba ke menu utama. Jadi di sini semua sheet database buku, database member, database history itu semua, dan juga untuk mengedit member ya, itu menggunakan password administrator yang sama. Jadi misalnya kalau kita buka database buku ini tidak bisa dirubah secara langsung ya. Kita delete misalnya, ini tidak bisa. Atau kita insert juga, semua fungsinya dikunci. Jadi tidak bisa kita rubah sembarangan. Tetapi misalnya apabila diperlukan mengubah database secara langsung, maka ini bisa kita buka dengan klik ini ya, klik kanan, unprotect. Nah, passwordnya itu adalah password administrator tadi yang sudah kita masukkan. Password terbarunya ya. Jadi apabila passwordnya dirubah, maka semuanya ikut berubah. Kita masukkan password yang tadi ya, 4567. Oke, nah ini sudah dibuka. Ini bisa dirubah ya, ini bisa dihapus dengan cara manual. Tapi ini tidak disarankan ya. Apabila merubah database buku, sebaiknya langsung dari menu sini ya, menu utama. Nah, di menu ini ya, di revisi data ini. Baiknya di sini. Oke, kemudian ini untuk info aplikasi bisa diklik di sini. Ini versi 1. Jadi ini keterangan tentang aplikasi. Ini sheet ini diprotect ya, dikunci, dan passwordnya itu tidak sama dengan password administrator. Jadi ini saya kunci dengan password yang berbeda. Ya, ini tidak perlu dirubah ya. Biarkan saja seperti ini karena ini juga sebagai media promosi bagi saya. Jadi apabila ditemukan adanya masalah atau bug, silakan email ya ke sini ya, tanyadong.excel@gmail.com. Kemudian mohon dukungannya dengan subscribe channel ini ya, channel Tanya Excel. Bisa diklik di link ini atau di scan QR code-nya di sini. Dan ini juga berisi keterangan kalau aplikasi ini boleh digunakan dimodifikasi secara bebas ya, dan gratis, dengan tetap mencantumkan info author. Jadi halaman ini, sheet ini tidak boleh dihapus. Silahkan dimodifikasi karena untuk codingan VBA-nya juga tidak saya kunci ya. Jadi apabila kita lihat ALT F11 di sini ya, semua codingannya tidak ada yang saya kunci. Ini bisa dilihat ya, seperti itu. Jadi silahkan kalau mau dipelajari atau mungkin ada yang mau menyempurnakan, karena ini saya beberapa kali tes masih ditemukan adanya bug ya, adanya error, yaitu keterbatasan admin sendiri yang memang mungkin ilmunya masih belum banyak ya, masih harus belajar lagi. Jadi silahkan, sarannya boleh dibagikan ya ke siapapun. Untuk tujuan non komersial ya, jadi dibagikannya juga harus gratis, tidak boleh dipungut biaya sedikit pun ya. Kalau mau coba-coba menjual belikan ya silahkan saja, ini ada keterangannya ya, nanti urusannya di akhirat. Nah, nanti hitungannya nanti saja di sana ya. Jadi untuk yang mau download, ini linknya ya, saya cantumkan di sini. Oke, ini link downloadnya ya, silahkan di pause videonya. Jadi silahkan ketikkan di browser, nanti otomatis akan mendownload ke file ini. Jadi mungkin itu video tentang aplikasi perpustakaan ini. Apabila ada yang berminat untuk membahas codingannya, silahkan isi kolom komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, silahkan isi komentar apabila ada saran dan request untuk project selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.